Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Poni. Kali ini materi yang dibahas adalah studi pendahuluan. Ayo kita lihat apa itu studi pendahuluan dan bagaimana cara kita melakukan studi pendahuluan dalam aktivitas penelitian kita. Cara kita melakukan studi pendahuluan ini ada 4 cara. Yang pertama melalui kajian teoritis, kemudian penelitian empiris, penelitian kecil ataupun small research dengan konsultasi. Kita bahas satu persatu terkait keempat cara tersebut. Yang pertama terkait kajian teoritis. Tentunya di sini kita harus banyak membaca berbagai teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian kita. Kita baca teori-teori yang sejalan, teori-teori yang lepan, teori-teori yang mendukung terhadap riset-riset kita ataupun yang memiliki keterkaitan dengan riset-riset yang kita lakukan. Dari sini nanti kita akan mendapatkan satu kesimpulan dari teori-teori yang kita baca tersebut. Tentunya di sini jangan hanya baca beberapa teori saja, tetapi perbanyak dengan membaca beberapa literatur ataupun referensi yang mendukung penelitian kita. Kemudian apa sih sebenarnya fungsi teori ini? Sebagai penjelas tentunya, dan dia akan mampu memprediksikan serta berfungsi juga sebagai kontrol bagi riset kita. Yang kedua yaitu penelitian empiris. Ini pun adalah cara kita dalam melakukan studi pendahuluan. Sehingga di sini dengan penelitian empiris kita akan mengetahui kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya karena kita menelaah, mengkaji, dan membaca berbagai penelitian-penelitian orang lain sebelum kita yang sejalan dengan riset kita, yang tentunya nanti akan ada beberapa perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian kita, bahkan di dalamnya kekurangan-kekurangan penelitian terdahulu. Yang kedua adalah mengetahui apa yang telah dihasilkan dari penelitian sebelumnya tersebut. Dan kita juga akan mengetahui perbedaan dengan penelitian sebelumnya tersebut dengan penelitian kita. Sehingga dari informasi ini, dari aktivitas penelitian empiris ini, kita akan melihat bagaimana posisi penelitian kita ini. Nah, penyajian penelitian empiris dalam laporan penelitian tentunya nanti bisa dibuat dalam bentuk paragraf ataupun dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi silakan perbanyak untuk membaca studi pendahuluan melalui penelitian empiris agar kita mengetahui bagaimana posisi penelitian kita, bagaimana perbedaan penelitian kita, dan tentunya kita akan tahu apa sih sebenarnya yang menjadi nilai kebaruan dari penelitian kita ini. Di sini kita cukup membuat sebuah matriks, siapa nama penelitinya, kemudian judul penelitiannya, tujuannya apa, alat analisis dan hasil penelitiannya seperti apa. Lantas, penelitian kecil pun bisa kita lakukan dalam studi pendahuluan. Biasanya penelitian kecil ini dilakukan dengan melakukan penelitian dengan mengambil sampel kecil untuk memperoleh gambaran tentang apa yang akan kita teliti. Dan bahkan kita bisa melakukan konsultasi dengan orang-orang yang memang dianggap memiliki kompeten terkait dengan riset yang akan kita lakukan. Bisa dengan dosen, dosen pembimbing, ataupun para pakar-pakar yang memang memiliki kompetensi di bidang riset kita. Cara ini tentunya bisa kita lakukan dengan cara bertemu ataupun meminta informasi ya tentang apa yang akan kita teliti. Nah, keberhasilan teknik ini pun tergantung kepada ketepatan kita sebagai peneliti dalam memilih narasumber tersebut. Dan ini pun teknik konsultasi ini sangat cocok bagi kita yang memiliki keterbatasan dalam hal waktu dan biaya. Manfaat mengadakan studi pendahuluan ini akan memperjelas masalah, kemudian juga menjajaki kemungkinan dilanjutkannya penelitian ini atau tidak. Karena kita sudah mendapatkan berbagai data dan informasi lewat studi pendahuluan ini. Jadi kita akan semakin yakin apakah kita akan melanjutkan kembali rencana riset kita ini ataukah kita tidak. Dan kemudian juga akan mengetahui apa yang sudah dihasilkan orang lain bagi penelitian yang serupa dan bagian mana dari permasalahan tersebut yang memang belum terpecahkan. Itu manfaat yang kita ambil tatkala kita melakukan studi pendahuluan. Itu saja yang bisa disampaikan untuk materi studi pendahuluan. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Hatur nuhun. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di materi-materi yang selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.